Dan ini sebenarnya dulu sudah dimulai oleh Immanuel Kant. Cuma kalau Immanuel Kant, sering saya bilangkan, kalau menurut Immanuel Kant, realitas itu tidak ada. Yang ada realitas menurut saya. Karena begitu tak lihat, itu berarti kan versiku. Nah, itu kan kalau Immanuel Kant. Kalau Husserl tidak begitu, katanya Husserl. Ketika kita lihat realitas, itu bukan semata-mata ini realitas versiku, tapi ada dialog antara aku yang lihat dengan objek yang kita kenali sebagai realitas. Objek ini mempengaruhiku, aku juga mempengaruhi objek ini. Ada dialognya. Kenapa ini tak sebut warnanya coklat? Karena dia sendiri punya warna coklat, ketemu dengan kesadaranku tentang warna-warna, kan gitu. Kalau di Kant, warna coklat ini dari aku. Kalau ini tak sebut hitam, jadilah dia hitam. Kalau ini tak sebut kusam, jadilah dia kusam. Itu kan kalau di Kant. Tapi kalau di Husserl, yonda, saya tidak berani akan nyebut ini warnanya putih. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya padaku dalam bentuk warna coklat. Hanya orang tidak waras yang akan terang-terangan bilang ini warnanya putih. Lah kok bisa? Suka-suka aku dong. Kan aku subjeknya. Tidak bisa. Objek itu menampilkan dirinya di depan kita, kita membaca. Jadi ada dialog antara aku dengan objek ini. Gitu loh. Jadi ada dialektika. Jadi realitas, ya memang ada realitasnya, bukan kita yang bikin realitas. Cuma konstitusinya realitas, bunyinya apa realitas, kita yang membunyikan. Cara kita yang membunyikan, ya dilihat dari tawarannya realitas dan kapasitas kita sebagai pembaca. Realitas tampil sebagai apa? Kan gitu. Kalau rambutmu lurus, tak lihat, kan aku lihatnya rambutmu lurus. Aku juga kan nggak bisa aku ngawur sakarep dulu. Kan tergantung subjek. Rambutmu lurus, menurut aku itu ndak lurus, itu masih keriting, ndak bisa. Kita ndak bisa ngawur. Jadi kesadaran itu sifatnya dialektis antara penampakannya dengan kesadaran kita. Bukan kok kesadaran saja, kayak di Immanuel Kant yang Dasting Ansi. Kalau di Immanuel Kant, benda apa adanya itu tidak mungkin kita temui. Nggak ada benda apa adanya. Kalau di Husserl, ya ada ya. Yang ini benda apa adanya. Ini bangku apa adanya. Yang ketemu dengan kesadaran kita, terus kita sebut bangku, kita sebut warnanya coklat. Aku kan nggak mungkin nyebut, oh ini adalah pohon, kan nggak mungkin. Oh ini adalah karpet, kan nggak, yang sebut karpet yang ini, yang tak sebut bangku yang ini. Kalau pakai kan yang membunyikan aku, barang apa adanya nggak ada. Kalau ini tak sebut karpet, ini tak sebut bangku, kan suka-suka aku. Tapi kan tidak begitu, katanya Husserl. Ya meskipun manusia punya kesadaran mengkonstitusi, tapi barang apa adanya juga menentukan pemahamannya orang. Maka kalau Immanuel Kant punya kategori nomena sama fenomena, Husserl punya kategori noesis sama noema. Yes. Kamu apalin aja ya kata-kata kayak gini-gini wis. Sopo ngerti kapan-kapan ditanyain malaikat. Noesis, noema. Kalau noesis itu objek dari kesadaran. Kalau noema itu kesadaran objek. Jadi mikir kayak gini harus agak panjang. Objek dari kesadaran berarti barangnya, bangkunya, karpetnya, mikrofonnya, laptopnya. Ini kan jadi objek dari kesadaran kita. Kalau noema itu kesadaran kita tentang objek. Bangkunya kok kurang tinggi ya, aku jadinya
ini karpetnya banyak debunya enggak ya? Itu kan kesadaranku tentang objek. Itu namanya noema. Bangku apa adanya namanya noisis. Kalau di Kant kan yang apa adanya ini enggak bisa diakses. Kita lihat selanjutnya. Jadi itu bedanya. Jadi hidup kita isinya cuma dua, realitas di sekeliling kita dan kita sendiri. Kita sendiri itu noema, yang punya kesadaran tentang objek, dan realitas di sekeliling kita itulah noisis, objek dari kesadaran kita. Itu fenomenologi. Makanya tadi saya bilang fenomenologi ngajarin kita untuk membaca sesuatu secara jernih, ngajarin kita bersih-bersih isi pikiran. Nanti kita lihat gimana caranya bersih-bersih. Oke. Terus maka ada dua sikap hidup, ada sikap natural, ada sikap fenomenologis. Kalau sikap natural itu sikap yang tadi, naturalisme, menganggap bahwa subjek dengan objek itu sama sekali terpisah. Kalau saya ngomong bangku, pikiranku tentang bangku itu ya objektif. Ini bangku itu sendiri, subjeknya nggak ikut-ikutan main. Itu namanya sikap natural. Sementara sikap fenomenologis adalah objek yang tampil dalam kesadaran si subjek. Jadi itu namanya sikap fenomenologis. Jadi di situ disebut sikap fenomenologis, menetralkan keberadaan dunia yang diyakini oleh naturalisme. Naturalisme itu kan objektif, segalanya ada di luar subjek. Nah, kalau fenomenologi dinetralkan, pikiran ini masa kayak gitu sih, coba dinetralkan lagi. Kalau di Descartes kan tidak dinetralkan, tapi disangsikan. Dia tidak percaya, terus ditanyakan sampai ketemu konstitusi paling awal, aku berpikir maka aku ada. Kalau di Husserl, coba deh jangan gitu dulu, coba dicermati. Jangan-jangan yang kita anggap realitas apa adanya itu sebenarnya konstitusi realitas versi kita. Yang hari ini populer apa? Jokowi misalnya. Jokowi itu orang baik, prospek untuk Indonesia ke depan, atau orang jelek berdasarkan track recordnya yang tidak pernah selesai jadi pimpinan. Loh kan, itu realitas. Melihatnya dari mana ya? Nah, saya tidak tahu yang ada di pikiranmu tentang Jokowi, tapi konstitusi pikiranmu, kesadaran yang ada dalam dirimu tentang Jokowi, ya itu memang Jokowi, ya memang itulah Jokowi, cuma versimu. Kalau di naturalisme, yang versimu ini dianggap itulah hakikat inti Jokowi seluruhnya 100%. Padahal dia mungkin yang versimu itu tidak 100%, itu hanya satu sisi dari Jokowi. Dan orang yang mendewakan Jokowi, dia melihat Jokowi dari sisi yang lain. Itulah fenomenologi namanya. Meyakini bahwa yang saya pahami hari ini hanya salah satu profil dari realitas. Orang lain bisa membidik, bisa punya banyak profil yang lain. Maka untuk memahami lebih dalam harus ada pengamatan terus-menerus. Jadi kalau kamu penelitian fenomenologi, harusnya penelitian itu tidak cepat, harus lama. Kenapa? Tidak sekedar objek menampilkan dirinya pada subjek, tapi ketika objek tampil pada subjek, itu hanya salah satu sisi dari objek. Dipergauli lagi akan tampil sisinya yang lain, ditemui lagi akan ketemu lagi sisinya yang lain, yang tidak sekedar seperti kamu lihat di kesan pertama. Itulah fenomenologi. Jadi melihat sesuatu yang ada di pikiranmu hari ini itu hanya satu sisi, satu profil aja dari realitas. Apalagi realitas yang namanya manusia.
Semakin lama kamu ketemu, semakin intensif kamu akan menemukan profil yang lain. Kayak kamu apa ya, sama temen atau sama pacar itu. Begitu pacaran awal menggebu-gebu kamu, wah ini cakep banget, ini itu dok yang kamu lihat. Begitu masuk lebih dalam, kamu ketemu lagi profilnya yang lain. Oh ternyata cakep-cakep. Aduh, kok gitu ya gayanya, bikin sebel aja. Tapi begitu ketemu lagi, enggak apa-apa, ding ada. Terus masuk semakin lengkap profilnya. Itu kalau naturalis itu begitu kamu kenal, kamu anggap ya wis dia itu kayak gini ini wis. Nah, makanya tadi tak bilang kita itu sering-sering masih naturalis. Yang tidak senang Soeharto itu neraka pokoknya. Kan gitu. Karena kamu lihat hanya satu profilnya Soeharto. Yang mendewakan Soeharto hanya melihat profil. Enak zamannya Soeharto biyen. Jadi anteknya Soeharto pun tidak apa-apa. Jadi dia hanya lihat Soeharto di satu profil. SBY juga begitu. Yang suka SBY sama bangsane Ruji Tompul CS itu kan, SBY kan ngalah-ngalahi malaikat. Supaya tidak bisa salah SBY itu jos pokoknya. Karena dia hanya lihat satu profilnya SBY. Sementara yang benci SBY juga dengan satu profilnya. Bagaimana SBY tampil di kesadarannya, di kesadaranku, di kesadaranmu. Dan itu profil demi profil. Semakin lama kamu kenal, mungkin konstitusi SBY-nya berubah, konstitusi tentang Soeharto-nya berubah, konstitusi tentang. Dan itulah yang terjadi saat kita memahami sesuatu, versi fenomenologi. Dan ini nanti kan gaya seperti ini menginspirasi hampir semua tradisi berpikir belakangnya, yang kita kenal sebagai postmodern. Ternyata manusia seperti ini cara berpikirnya. Kenapa orang desa seperti itu, kenapa orang kota seperti itu, kenapa Islam seperti itu? Karena dia memasukkan realitas dalam kesadarannya secara berbeda. Nah itu bedanya sikap natural dengan sikap fenomenologis. Terus Husserl punya dua asumsi. Berarti katanya Husserl, pemahaman itu yang sifatnya fenomenologis, yang pertama adalah sifatnya subjektif berdasarkan pengalaman, tapi yang kedua intensional. Nah, itu kalau subjektif kita sudah ngerti lah bahwa ternyata kesadaran subjek itu menentukan pemahaman. Kesadaran yang ada di pikiran kita itu menentukan cara kita menangkap realitas. Di desa misalnya, saya kapan itu pulang kampung, kemudian satu ketika terpaksa harus disuruh ngasih sambutan. Begitu saya mau ngasih sambutan, sama ada keluarga yang bilang, jangan naik panggung dulu, pakai kopiah dulu. Harus pakai kopiah. Karena dalam kesadarannya mereka ya, kopiah itu salah satu, di pesantren gitu, salah satu bagian dari nilai intelektual kayak di hadis itu loh. Seorang kalau sudah nyopot kopiahnya, itu riwayatnya perlu dipertanyakan, perawinya. Pakai nyopot kopiah, kencing pinggir jalan, kencing berdiri, itu salah satu jenis yang jangan boleh disuruh ceramah, karena ini meragukan kapasitas kesolehannya. Dan kesolehan dinilai dari sana. Loh, kesadaran mereka jangan disalahkan. Kamu kan punya kesadaran yang berbeda. Mana yang lebih bagus? Sudah ada, semua punya. Kalau kamu kan mungkin artifisial juga, seperti mereka juga artifisial, sesuai persepsinya masing-masing. Mereka punya profil orang soleh di kepalanya mereka itu, orangnya harus pakai kopiah minimal, syukur pakai sorban, kemudian syukur pakai jubah, syukur punya jenggot, sekarang gitu. Kalau kamu kan enggak, orang soleh itu ya nomor satu orang yang beda, apalagi orang-orang Sudirman.
Solehnya wis waduh ndak karu-karuan wis ya. Ada yang mocopatan, ada yang filsafatan, ada itu profilnya berubah, kesadarannya berubah, berbeda. Dan itu maka tasawuf, kesadaran, pengetahuan itu sifatnya subjektif. Setiap subjek menangkap sendiri-sendiri sesuai versinya. Selain subjektif, dia juga intensional. Intensi itu menuju ke sesuatu. Jadi intensionalitas. Kesadaran itu selalu mengarah ke sesuatu dan tentang sesuatu. Jadi kalau ada orang ngomong baru sadar aku, pasti itu tentang sesuatu. Baru paham aku, pasti itu tentang sesuatu. Harus ada objeknya, tidak boleh blank. Hari ini aku tercerahkan. Tercerahkan dalam hal apa dulu? Pasti harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, patut kamu ragukan dia tercerahkan dalam apa. Baru ngerti aku. Mesti kan baru ngerti tentang apa. Kan banyak mahasiswa yang rotok gaya itu kan, kenapa kamu kok gitu? Saya sedang mencari pencerahan, Pak. Loh, kamu pencerahan itu tentang apa? Di bidang apa? Dalam hal apa? Harus jelas. Kenapa? Kesadaran-kesadaran termasuk yang jenisnya pencerahan itu sifatnya intensional. Harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu cuma omong kosong, nggak jelas, nggak ada targetnya. Ya kayak mahasiswa nggak ya kan, saya zaman dulu sering ada mahasiswa. Saya sedang dalam pencarian ini Pak. Sholat males, poso males, alasannya pencarian. Lu ndak apa-apa kalau nyari, cuma bangsa pencarian, bangsa pemahaman itu harus ada objeknya. Kalau itu pencarian, yang kamu cari apa? Kan harus jelas. Nggak tahu Pak ini, pokoknya nyari kok nggak tahu lah, ketemu nih kapan? Kalau nyari aja nggak tahu nyari apa. Ya dijalani dulu, ya nggak ketemu tetap. Kamu nyari apa aja nggak jelas. Setelah kamu tahu pencarian nyari apa, baru terus caramu nyari gimana, kan gitu. Kalau nyari cewek yang neng asrama putri kan simple. Kalau nyari kan gitu. Ini sedang, kalau nyarinya nggak jelas ya. Kalau nyari Tuhan, ya emangnya Tuhan pernah hilang kok kamu cari, ya kan? Jadi nyarinya gimana dulu sekarang? Dengan baca buku kah? Dengan diskusi kah? Dengan wong pencarian ya, penggaweane gitaran, ngerokok. Hal sudah jelas semua. Ya ketemu yang kamu cari dengan gitaran, ngerokok, nongkrong, ngobrol dan kawan-kawan itu tadi. Harus jelas. Kalau ada yang gaya pencarian, saya nyari ini, caranya nyari seperti ini, terus ukuran sudah nemu apa belum, itu apa juga jelas kan. Kalau nggak jelas, pokoknya ya insting aja Pak. Ya orang ketemu. Harus cepet lah, kesuwen kamu nyarinya. Kenapa? Kategorinya nggak jelas. Pemahaman pencarian dan segala yang sifatnya agresif itu intensional sifatnya. Ada yang dituju di pikiran. Di situ kalau kamu pingin mikir tentang kopi, ada yang kamu tuju kan, kopinya, ada intensinya. Jadi tidak blank, tidak bisa blank. Kalau blank berarti tidak ada intensional. Kalau dia tidak intensional, tidak akan dialog sama dirimu. Kalau nggak dialog sama dirimu, tidak akan jadi fenomenal. Tidak fenomenal, tidak akan jadi kesadaran baru, tidak akan jadi realitas yang baru. Maka kesadaran punya 3 syarat. Yang pertama, orangnya harus terbuka. Yang kedua, sifatnya intensional. Dan yang ketiga, aktif, tidak pasif. Itu syaratnya kesadaran. Jadi yang pertama, terbuka, jangan ditutup. Kalau kamu tutup, kamu tidak akan dapat wawasan baru, tidak akan dapat pengetahuan baru, tidak akan dapat kesadaran baru. Dirimu harus terbuka. Terbuka dan juga
Jangan bikin dirimu terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nggak bisa diisi lagi. Jadi kalau dibuka, isinya agak dikosongkan, meskipun nggak semuanya dikosongkan, biar ada wawasan baru, pengetahuan baru. Karena banyak di antara kita yang ditutup atau dibuka tapi dianya sudah penuh. Kalau dibuka dan sudah penuh, itu hasilnya adalah konflik, luber mesti. Bahasa Jawa Timurnya amber, ndak ngatasi. Jadi itu yang bikin lahir konflik. Orangnya ndak terbuka atau dibuka tapi sebenarnya sudah penuh, ndak ada kesempatan untuk yang lain. Kalau memang kamu ndak mau buka atau merasa bahwa kamu sudah final, sudah penuh, ya sudah, ndak usah diskusi. Karena kalau kamu diskusi mesti konflik, hasilnya tabrakan. Jadi itu intensionalitas. Nah, kombinasi antara keterbukaan, intensionalitas, dan aktif yang tidak pasif, itu gambarannya seperti ini. Contohnya misalnya kesadaranmu terhadap palu. Ngerti palu ya? Bukan palu ya, palu pemukul, bukan palu ibu kota di luar Jawa, bukan nama daerah. Hammer, martel. Martel itu kesadaran yang alami beda-beda tergantung siapa. Kalau bagi tukang ya dia alat untuk kerja. Bagi bakul, pedagang, martel itu ya dagangan. Bagi pembunuh, nggak tahu tiba-tiba aku kok nemu pembunuh. Pembunuh itu juga dia senjata itu untuk ngeprok kamu kalau lagi stres. Terus bagi komunis itu simbol, kan simbolnya palu arit. Loh kan, begitu lihat palu, wah simbol, berarti kamu komunis. Kalau yang muncul di kesadaranmu itu. Bagi anak-anak itu mainan, ya kan? Palunya sama, tapi kesadaran yang muncul di siapanya beda. Barangnya juga masih sama seperti itu. Bagi filosof kayak yang digambar itu, palu itu dipikir itu jeruk. Kenapa kok ada palu? Apa tujuannya palu? Itu filosof, bahan refleksi. Jadi barangnya sama, palunya sama, tapi dia tampil di kesadaran tiap orang beda-beda, tergantung orang. Apakah terus itu namanya subjektif? Enggak, katanya Husserl. Toh bentuknya tetap ya itu, palunya ya itu. Hanya saja dibunyikan secara berbeda oleh masing-masing individu. Yang membedakan bukan objeknya, tapi kacamata. Ya kayak raja tadi lo, kacamatanya. Kalau dia pakai kacamata hijau, palunya jadi warna hijau. Kalau dia pakai kacamata merah, palunya jadi warna merah. Dan kesadaran yang beragam itu nanti kalau di dunia manusia kita sebut sebagai makna.